Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie dengan NIM A1C3200012. Saya dari kelompok 6 dari kelas reguler A. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dengan judul praktikum yaitu hukum HUK. Baiklah, saya akan men-share screen. Kita mulai. Baiklah, di sini kita masuk dulu ke dalam webnya PET untuk melakukan praktikum secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, hukum HUK ini memiliki rumus yaitu rumus umum yaitu F sama dengan K dikali delta X. Dengan keterangan F sama dengan gaya yang diberikan dengan satuan Newton dan K berupa konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan delta X berupa pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Untuk kita melakukan percobaan ini, kita masuk ke Padlet ini. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan menceklis. Yang pertama yaitu gaya yang dikenakan. Kita checklist dengan simbol tanda panah merah. Dan lalu kita checklist gaya pegas dengan simbol dari nih, tanda panah biru, dan perpindahannya kita checklist yaitu berupa tanda panah warna hijau, lalu kita checklist posisi seimbang, dan lalu kita checklist juga nilai. Semuanya setelah kita checklist semuanya, setelah komplit, kita akan melakukan percobaannya, yang mana datanya itu, data yang akan kita coba, yang pertama, kita menggunakan data pegas sebesar 100 Newton per meter. Kita ubah dulu di sini, ini bisa digeser, kita geser sampai 100. Ini nilainya, konstanta pegas 100. Nah, lalu nilai dari gaya yang dikenakan itu kita gunakan sebesar minus 83. Minus 83 kita geser sampai nilainya ke minus 83. Oke. Nah, di sini kita memperoleh pertambahan panjang pada pegas yang kita cari, yaitu berupa pertambahan panjang pada pegas delta X dengan satuan meter. Kita peroleh di sini 0,830 meter. Dan di sini menunjukkan arahnya ke kiri, yang mana arah ke kiri itu berupa negatif ya, yang kita tahu berupa negatif, kalau ke kanan nilainya positif. Jadi kita tulis minus 0,830 meter. Ini hasil dari kita mencoba praktikumnya. Nah, untuk data yang kedua, kita menggunakan konstanta pegas sebanyak sebesar 120. Kita ubah dulu ke 120. Oke, dan nilai dari gaya yang dikenakan yaitu sebesar minus 50. Minus 50. Kita peroleh di sini masih ke arah kiri, yang artinya nilainya nilai dari pertambahan panjang pegas ini akan bernilai negatif pula.
yaitu sebesar 0,417 meter, berarti negatif 0,417 meter. Lalu untuk data yang ketiga, yaitu kita gunakan konstanta pegas senilai 130, ubah ke 130 Newton per meter. Lalu untuk nilai dari gaya yang dikenakan, F itu sebesar minus 30. Minus 30, kita ubah. Oke, kita dapatkan masih dengan arah yang sama, yaitu arah kiri. Berarti kita peroleh nilai minus 0,231 meter. Oke, minus 0,231 meter. Lanjut untuk data yang keempat. Data yang keempat ini kita gunakan konstanta pegas sebesar 150. Kita ubah dulu ke 150. Oke. Selanjutnya gayanya yang kita gunakan sebesar minus 25. Kita geser lagi. Oke. Dan arahnya pun untuk pertambahan panjang pada pegas ini masih sama, yaitu ke kiri, yang artinya bernilai negatif. Berarti hasilnya itu sebesar negatif 0,167 meter. Ini kita tulis dulu ya semuanya, hasil dari praktikum secara online dari webnya Padlet ini. Selanjutnya, kita coba lagi data ke-5. Dengan besarnya konstan pegas, yaitu senilai 170, Ranus 170, lalu gayanya sebesar minus 20. Minus 20, kita peroleh dengan arah pertambahan panjang pegas, dengan masih arah yang sama, yaitu arah kiri, kita peroleh nilainya minus 0,118. Kita tulis dulu. Oke, lanjut. Yaitu data ke-6, dengan menggunakan konstanta pegas sebesar 200. Dari 200. Oke. Dan nilai dari gayanya yaitu sebesar positif 8. Positif 8. Kita tarik. Nah, di sini arah dari pertambahan panjang pada pegas delta X ini mengarah pada ke kanan. Berarti yang ini tandanya bahwa hasilnya dari delta X itu positif. Berarti hasilnya itu positif 0,040 meter. Lanjut untuk data ke-7 dengan konstanta pegas sebesar 210. Ubah 210 dan gaya yang dikenakan yaitu sebesar 22, positif 22. Oke. Kita peroleh juga ke arah data ke-7 ini ke arah kanan yang tandanya juga positif hasil dari delta X-nya, yaitu senilai 0,105 meter. Oke, tulis. Selanjutnya, yaitu data ke-8 dengan nilai besarnya konstanta pegas sebesar 230 dan gayanya sebesar 30 Newton. Nah, kita peroleh hasil dari delta X, yaitu pertambahan panjang pada pegas dengan satuan meter, yaitu sebesar positif 0,130 meter. Lanjut. Pada data ke-9 lagi, kita menggunakan nilai konstanta pegasnya, yaitu sebesar 240. Dan untuk nilai gayanya yaitu sebesar 50, positif 50 Newton. Oke.
kita peroleh delta X-nya, pertambahan panjang pada pegasnya, yaitu bernilai positif karena dia ke arah kanan, yaitu bernilai 0,208 meter. Dan untuk data yang terakhir, dengan nilai yang akan kita pakai yaitu sebesar 250. Nilai konstantanya 250. Oke. Dan gaya yang dikenakannya tuh yaitu sebesar 58 Newton. Nah, hasilnya dari data terakhir ini memperoleh hasil delta X yaitu sebesar 0,232 meter. Bernilai positif. Oke. Nah, setelah ini kita akan membandingkan antara perhitungan secara manual dengan hasil dari kita melakukan praktikum online melalui web ini. Kita akan men-share screen-nya lagi untuk cara manual. Apakah sama atau berbeda? Oke, ini sudah saya tuliskan tadi. Ini merupakan data dari hasil kita lakukan praktikum tadi di web pad-nya. Ini hasilnya. Sudah saya catat. Terus kita akan melakukan perhitungan secara manual. Nih, tadi yang saya bilang perhitungan datanya dengan rumus umum dari hukum Hooke yaitu F sama dengan kali-kali delta X, dengan F yaitu merupakan gaya yang diberikan, dengan satuan Newton, K merupakan konstanta pegas, dengan satuan Newton per meter, dan delta X yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Nah, kita akan melakukan perhitungan secara manual pada data pertama. Yang kita ketahui tadi bahwa rumus umumnya F sama dengan kali-kali delta X. Nah, pada praktikum ini kita mencari delta X-nya. Delta X-nya berarti rumusnya berubah menjadi delta X. Ini dia, delta X sama dengan F per K. Nah, untuk data pertama, nilai F-nya yaitu senilai minus 83. Untuk data yang K-nya, untuk data pertama senilai 100. Ini sudah saya hitung tadi menggunakan kalkulator secara manual, berarti ini hasilnya minus 830 meter. Kita akan melihat apakah ini sama mencari secara manual dengan yang tadi. Secara virtualnya tadi, praktikumnya apakah sama? Minus 0,830. Kita lihat. Oke guys, hasilnya sama. Nah, untuk yang kedua, data kedua, masih dengan rumus yang sama, delta X sama dengan F per K. Untuk data kedua, F yang kita gunakan tadi yaitu senilai minus 50 dibagi dengan per nilai K-nya pada data kedua yaitu 120. Kita peroleh setelah saya cari melalui kalkulator tadi, hasilnya yaitu minus 0,417 meter. Kita akan lihat apakah sama dengan hasil praktikum yang kita lakukan tadi. Ya, ternyata sama. Lalu untuk yang ketiga, jika begitu masih dengan yang sama, rumus yang sama, delta X sama dengan F per K, dengan nilai K pada data ketiga, yaitu sebesar minus 30, dan data K untuk data ketiga yaitu sebesar 130, yang mana min 30 dibagi 130, yaitu menghasilkan nilai minus 0,231 meter. Kita akan lihat apakah sama.
3. Oke, sama. Lalu lanjut lagi ke data keempat. Untuk data keempat, rumusnya masih sama, delta X sama dengan F per K. Hasil nilai F yang kita gunakan yaitu sebesar minus 25 dibagi dengan nilai K pada data keempat yaitu 150. Diperoleh hasil secara kalkulator yaitu minus 0,167 meter. Kita lihat apakah sama hasilnya sama yang tadi. Oke. Sama guys. Lanjut. Untuk data kelima lagi, masih dengan rumus yang sama kita pakai. Delta X sama dengan F per K. Dengan data kelima, F-nya, nilai F kita gunakan yaitu minus 20 dibagi dengan nilai K-nya 170. Kita peroleh secara kalkulator tadi, secara manual, yaitu nilainya minus 0,118 meter. Kita lihat apakah sama dengan nilai yang diperoleh dari praktikum melalui web tadi. Untuk data kelima, minus 0,118 sama. Lanjut untuk data keenam. Data keenam, nih, data keenam rumusnya delta X sama dengan F per K. Dengan data keenam yaitu nilai F-nya bernilai positif 8 dan nilai K-nya 200. Berarti 8 dibagi dengan 200 hasilnya 0,040 meter. Kita lihat hasil di sini 0,040 meter. Hasil dari pengujian itu sama tadi. Sama. Lalu untuk yang ketujuh, data ketujuh. Dengan rumus yang sama, delta X sama dengan F per K. Dengan nilai F yang digunakan yaitu 22 dan nilai K yaitu sebesar 210. Setelah kita kalkulatorin, ini dapatnya yaitu delta X-nya bernilai positif 0,105 meter. Kita akan lihat apakah sama dengan hasil dari praktikum WordPad tadi. Ya, sama. Lalu untuk data yang ke-8, rumusnya sama, delta X sama dengan F per K. Pada data ke-8 kita menggunakan F-nya senilai 30, positif 30, dan K-nya bernilai 230. 30 dibagi 230, kita dapatkan hasil positif 0,130 meter. Kita lihat apakah sama dengan hasil dari praktikum WordPad tadi. Untuk data ke-8 0,130. Oke, sama. Lanjut untuk yang ke-9, untuk data yang ke-9 kita lihat secara manualnya kita peroleh masih dengan rumus yang sama, delta X sama dengan F per K, dengan nilai F-nya yaitu 50 dan K-nya 240. Dibagi 50 dibagi dengan 240 diperoleh setelah dikalkulatorin dapatnya 0,208 meter. Kita akan melihat apakah sama hasilnya. Ya, sama. Lalu untuk data yang terakhir yaitu data ke-10, kita lihat perhitungan secara manual. Data ke-10 masih dengan rumus yang sama yaitu delta X sama dengan F per K. Dengan nilai F yang digunakan di sini yaitu 58, positif 58, dan nilai K-nya 250. Jadi 58 dibagi dengan 250 setelah dikalkulatorin secara manual yaitu 0,232 meter. Kita lihat apakah sama dengan hasil dari praktikum melalui WordPad tadi. 223 meter. Oke guys, udah sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasil antara perhitungan secara melalui WordPad sama dengan
hasil manual yang kita cari. Tuh guys, berarti hasilnya sama. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini sudah saya buatkan tadi. Ini untuk datanya, bahwa ini sama hasilnya dengan yang kita simulasikan antara memakai Wattpad sama dengan tulis cari manual. Nah, lalu berikutnya, ini saya juga telah membuatkan model grafik yang untuk hukum hook yang kita gunakan, data-datanya ini seperti ini hukum hooknya. Dengan keterangannya udah ada di sini. Nah, ini data-data yang saya peroleh dari praktikum hukum hook ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.